Sejarah wayang kulit dari zaman Majapahit hingga sekarang. Wayang kulit adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat berharga, terutama bagi masyarakat Jawa. Pertunjukan ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan, moral, dan spiritual yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak sejarah wayang kulit, mulai dari zaman Majapahit hingga perannya dalam budaya modern Indonesia. Sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya kamu subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, mari kita lanjutkan ke asal-usul wayang kulit. Mulai dari pengaruh Hindu-Buddha. Sejarah wayang kulit berawal dari pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Nusantara sekitar abad ke-1 hingga abad ke-4. Bisa kamu bayangkan betapa tuanya budaya kita ini, yaitu wayang kulit. Meskipun asal-usul pastinya masih diperdebatkan, banyak ahli meyakini bahwa wayang kulit pertama kali muncul sebagai bentuk teater bayangan yang dipengaruhi oleh seni pertunjukan India. Kisah-kisah epik seperti Mahabharata dan Ramayana yang dibawa oleh para pedagang dan pendeta Hindu menjadi inspirasi utama dalam pementasan wayang. Pada masa itu, wayang kulit bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sarana untuk menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Cerita-cerita dalam wayang kulit syarat dengan ajaran moral dan nilai-nilai kebijaksanaan yang disampaikan melalui tokoh-tokoh heroik seperti Rama, Sinta, Pandawa, dan Kurawa. Masa kejayaan di era Majapahit. Zaman kejayaan wayang kulit terjadi pada masa kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-13 hingga abad ke-15. Majapahit, sebagai kerajaan Hindu terbesar di Nusantara, memainkan peran penting dalam menyebarkan seni dan budaya wayang kulit. Pada masa ini, wayang kulit menjadi salah satu bentuk hiburan istana yang sangat dihormati dan dipertunjukkan dalam berbagai upacara keagamaan dan kenegaraan. Tokoh-tokoh penting dalam sejarah wayang kulit seperti Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu wali Songo juga muncul pada periode ini. Sunan Kalijaga dikenal karena upayanya dalam mengadaptasi wayang kulit ke dalam ajaran Islam, yang pada akhirnya membuat wayang kulit semakin populer di kalangan masyarakat Jawa. Beliau memasukkan elemen-elemen Islam ke dalam cerita dan dialog wayang, sehingga wayang kulit tetap relevan dan diterima oleh masyarakat yang mulai menganut Islam. Pengaruh kolonialisme dan perkembangan wayang kulit. Pada masa kolonialisme Belanda, wayang kulit mengalami beberapa perubahan. Meskipun Belanda berusaha untuk mempengaruhi dan mengontrol berbagai aspek kebudayaan di Indonesia, wayang kulit tetap bertahan sebagai salah satu simbol perlawanan budaya. Banyak dalang atau pengendali pertunjukan wayang yang menggunakan wayang kulit sebagai media untuk menyampaikan kritik sosial dan perlawanan terhadap penjajah. Selain itu, pada masa ini juga muncul variasi baru dalam pertunjukan wayang kulit, seperti wayang kulit Purwa yang khusus menceritakan kisah Mahabharata dan Ramayana, serta wayang kulit Madya yang mengangkat cerita tentang Panji. Munculnya berbagai gaya wayang ini menunjukkan fleksibilitas dan daya adaptasi wayang kulit terhadap perubahan zaman. Wayang kulit dalam perkembangan modern. Memasuki abad ke-20, wayang kulit mulai menghadapi tantangan baru, terutama dari kemunculan media hiburan modern seperti film, televisi, dan internet. Meskipun demikian, wayang kulit tetap berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu seni pertunjukan tradisional yang dihormati. Salah satu perkembangan penting dalam wayang kulit modern adalah penambahan elemen-elemen baru dalam pertunjukan, seperti penggunaan efek cahaya, musik modern, dan dialog yang lebih relevan dengan isu-isu sosial saat ini.
Beberapa dalang modern juga mulai mengeksplorasi tema-tema kontemporer dalam cerita wayang, seperti korupsi, lingkungan, dan hak asasi manusia, yang menjadikan wayang kulit tetap relevan di era modern. Di sisi lain, wayang kulit juga mulai dikenal di kancah internasional sebagai warisan budaya dunia. Hal inilah yang menjadikan kita bangga terhadap wayang. Pada tahun 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity, yang semakin menegaskan pentingnya wayang kulit dalam budaya global. Hal ini patut kita banggakan dan kita syukuri. Berikutnya adalah kontroversi dan tantangan masa kini. Meskipun wayang kulit tetap eksis dan dihormati, tidak bisa dipungkiri bahwa seni ini juga menghadapi berbagai tantangan di masa kini. Salah satu kontroversi yang muncul adalah terkait dengan isu komersialisasi dan perubahan nilai-nilai dalam pertunjukan wayang. Beberapa pihak berpendapat bahwa adaptasi dan perubahan yang terlalu berlebihan dalam wayang kulit dapat menghilangkan esensi dan keaslian seni ini. Selain itu, generasi muda Indonesia kini semakin jarang mengenal dan mengapresiasi wayang kulit. Banyak yang lebih tertarik pada hiburan modern dan teknologi, yang membuat wayang kulit sering dianggap sebagai seni yang kuno dan kurang relevan. Tantangan ini menuntut para dalang dan pelaku seni untuk terus mencari cara baru dalam memperkenalkan dan mempertahankan wayang kulit di tengah perubahan zaman. Hal ini patut kita renungkan. Masa depan wayang kulit. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masa depan wayang kulit tetap memiliki harapan. Upaya pelestarian dan pengembangan wayang kulit terus dilakukan, baik oleh pemerintah, komunitas seni, maupun individu-individu yang peduli terhadap warisan budaya ini. Pendidikan tentang wayang kulit mulai dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, dan berbagai festival wayang kulit diadakan secara rutin untuk menarik minat masyarakat. Wayang kulit juga semakin sering dijadikan subjek penelitian dan kajian akademis, yang memperkaya pemahaman kita tentang sejarah, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan wayang kulit akan terus hidup dan berkembang sebagai bagian tak terpisahkan oleh identitas budaya Indonesia. Menghargai warisan leluhur. Wayang kulit adalah cerminan dari kekayaan budaya dan kebijaksanaan leluhur kita, terutama sebagai orang Jawa. Dari zaman Majapahit hingga sekarang, wayang kulit telah melalui berbagai perubahan dan tantangan, namun tetap bertahan sebagai salah satu warisan budaya yang paling berharga. Dalam menghadapi era modern yang serba cepat dan dinamis, wayang kulit mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada nilai-nilai luhur, sembari terus beradaptasi dan berkembang. Dengan memahami sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam wayang kulit, kita tidak hanya melestarikan seni ini, tetapi juga menghormati warisan leluhur yang telah membentuk identitas kita sebagai bangsa. Mari kita terus dukung dan apresiasi wayang kulit, agar seni pertunjukan ini dapat terus hidup dan memberikan inspirasi bagi generasi yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat dan mengingatkan kita semua akan kekayaan budaya Nusantara, terutama buat kamu yang suku Jawa. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, agar budaya-budaya kita tetap terjaga. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya.